Di balik bentangan alam pegunungan Kabupaten Lebak, Banten, terukir kisah dedikasi tanpa batas. Kisah tentang perjuangan seorang pengawas yang menembus medan terjal demi satu cita-cita, memastikan mutu pendidikan tidak berhenti di batas geografis. Saya Julpian Ismana, pengawas sekolah dasar di Kecamatan Cibeber dan Cilograng. Saya membina 63 sekolah, 8 diantaranya masuk kategori daerah khusus, 55 sekolah termasuk ke kategori reguler. Secara geografis, wilayah yang saya bina berada di daerah pegunungan yang sangat indah, namun sangat menantang. Akses menuju sekolah-sekolah di pelosok seringkali hanya bisa ditempuh dengan motor, berjalan kaki di jalan setapak. Bahkan saat musim hujan, jalanan tertutup longsor. Keterbatasan infrastruktur seperti ruangan kelas, jalan, dan jaringan internet yang minim menjadi tantangan harian. Namun, di balik semua keterbatasan itu, saya menemukan aset terbesar, semangat dan ketulusan para guru, kepala sekolah, dan siswa untuk tetap berjuang. Oh. Jalur ya kan, jalur. Kira tahan. Tugas dan tanggung jawab pengawas. Pertama, pengawasan akademik dan manajerial di wilayah luas. Langkah pertama, memetakan kondisi sekolah-sekolah binaan berdasarkan letak geografis, capaian mutu, dan tantangan spesifik yang dihadapi. Selanjutnya, menetapkan prioritas pendampingan bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan penguatan lebih intensif, seperti sekolah di daerah khusus dan sekolah dengan capaian hasil belajar rendah. Kedua, penguatan kapasitas kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah bukan hanya administrator, tetapi juga pemimpin pembelajaran, instructional leader, yang menentukan arah kemajuan sekolah. Untuk itu, saya secara rutin melaksanakan pendampingan kepala sekolah melalui pertemuan gugus, diskusi reflektif, dan kegiatan coaching agar mereka mampu menjalankan fungsi supervisi akademik di sekolahnya secara mandiri. Bagi guru, saya menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya membimbing mereka dalam perencanaan pembelajaran, asesmen formatif, hingga penerapan strategi pembelajaran aktif. Ketiga, membangun sistem pendampingan berbasis gugus sekolah. Menyadari luasnya wilayah dan jumlah sekolah binaan yang cukup banyak, saya menginisiasi sistem pendampingan yang lebih efisien dan kolaboratif melalui gugus sekolah. Di Kecamatan Cibeber terdapat 4 gugus sekolah, dan di Kecamatan Cilograng terdapat 4 gugus sekolah, sehingga total terdapat 8 gugus sekolah yang menjadi titik fokus kegiatan pembinaan. Keempat, memanfaatkan aset daerah sebagai sumber kekuatan. Salah satu tugas strategis saya adalah mengidentifikasi dan mendayagunakan aset pendidikan lokal sebagai kekuatan utama dalam pengembangan mutu. Saya melihat adanya potensi besar pada guru penggerak dan sekolah penggerak di wilayah binaan saya. Masing-masing kecamatan memiliki 2 sekolah penggerak, yaitu 1. Kecamatan Cibeber, SDN 4 Cihambali, dan SDN 2 Neglasari. 2. Kecamatan Cilograng, SDN 2 Cilograng, dan SDN 1 Cilograng. Kelima,
Adaptasi sistem pendampingan daring dan luring. Tantangan geografis dan kondisi cuaca yang tidak menentu menuntut saya untuk melakukan pendampingan adaptif, yaitu menggabungkan metode luring, tatap muka langsung, dan daring, virtual. Pendampingan luring dilakukan dengan kunjungan langsung ke sekolah atau titik gugus, disertai bimbingan langsung dan observasi pembelajaran di kelas. Sementara pendampingan daring dilakukan melalui grup Zoom Meet, Google Meet, dan berbagi dokumen digital seperti https://zulfianyusmanaguru.blogspot.com untuk memastikan komunikasi tetap berjalan ketika kondisi medan atau cuaca tidak memungkinkan perjalanan lapangan. Action, tindakan yang dilakukan. Melihat kompleksitas wilayah binaan yang luas, kondisi geografis yang berat, serta jumlah sekolah yang banyak, saya menyadari bahwa pengawasan yang efektif tidak bisa dilakukan dengan pendekatan konvensional. Diperlukan strategi yang kontekstual, kolaboratif, dan adaptif agar pendampingan dapat menjangkau seluruh satuan pendidikan secara merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, saya menyusun langkah-langkah strategis yang terencana dan berfokus pada pemberdayaan aset lokal, penguatan jejaring, serta pembelajaran sepanjang hayat bagi kepala sekolah dan guru. 1. Pemetaan awal dan identifikasi aset. Dari hasil pemetaan ini, saya menemukan bahwa di kedua kecamatan tersebut terdapat beberapa guru penggerak dan sekolah penggerak yang telah menjalankan inovasi pembelajaran sesuai semangat kurikulum merdeka. Mereka adalah aset luar biasa yang dapat menjadi mitra strategis dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran. 2. Pembentukan komunitas belajar, Kombel. Kombel ini beranggotakan kepala sekolah, guru penggerak, dan guru-guru aktif yang memiliki semangat berbagi. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan budaya reflektif dan saling belajar antar sekolah. 3. Pendampingan daring dan luring. Kondisi geografis yang sulit dijangkau memaksa saya berinovasi dalam metode pendampingan. Saya menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pendampingan luring, tatap muka langsung, dan pendampingan daring, virtual. 4. Membangun kolaborasi dengan stakeholder. Selain berkolaborasi dengan sekolah, saya juga menjalin kerjasama dengan komite sekolah, tokoh masyarakat, dan aparat desa. Tujuannya adalah menciptakan dukungan sosial terhadap penyelenggaraan pendidikan di wilayah terpencil. 5. Menumbuhkan semangat dan keteladanan. Saya sering mengingatkan kepala sekolah dan guru bahwa di balik keterbatasan, selalu ada peluang untuk berinovasi. Saya berusaha hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai teman sejawat, pendengar, dan penyemangat di tengah perjuangan mereka. Hasil dan dampak pendampingan. Hasil pendampingan yang saya lakukan di wilayah dua kecamatan, Cibeber dan Cilograng, dengan berbagai keterbatasannya, akhirnya membuahkan hasil yang sangat bermakna. Meskipun perjalanan menuju sekolah-sekolah binaan seringkali harus menembus medan berat, melewati jalan berbatu, bahkan terjebak lumpur di musim penghujan, namun hasil dari proses panjang pendampingan itu membuktikan bahwa ketulusan, kolaborasi, dan konsistensi mampu mengubah keterbatasan menjadi prestasi. Dampak pendampingan oleh pengawas. Meningkatnya kinerja guru dan kepala sekolah. Meningkatnya mutu pembelajaran dan kedisiplinan siswa. Tumbuhnya budaya kolaboratif. Peningkatan capaian dan prestasi sekolah. Dampak sosial dan kultural di lingkungan sekolah. Refleksi pribadi dan pembelajaran dari lapangan. Dari seluruh perjalanan ini, saya semakin yakin bahwa tugas pengawas bukan hanya mengawasi, tetapi menyalakan api semangat perubahan. Menjadi pengawas di wilayah terpencil mengajarkan saya untuk tidak menyerah oleh jarak, medan, atau keterbatasan. Karena sejatinya pendidikan yang bermakna lahir dari ketulusan, kehadiran, dan kepedulian. Saya percaya dengan kolaborasi yang kuat antara guru, kepala sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah, mutu pendidikan di wilayah pegunungan dan perbatasan akan terus meningkat. Dan selama semangat itu tetap dijaga, maka jarak sejauh apapun tidak akan menjadi penghalang bagi lahirnya prestasi. Sebagaimana moto yang selalu saya pegang teguh dalam setiap langkah pendampingan, jarak bukan hambatan untuk sebuah prestasi.